Halo sobat pecinta film, jumpa kembali bersama Asep di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kingsman, sebuah film tentang mata-mata Inggris yang berusaha untuk menghentikan terjadinya pemusnahan manusia. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Timur Tengah tahun 1997, film diawali dengan memperlihatkan 4 orang agen khusus yang sedang menginterogasi seorang tawanan. Si tawanan dipaksa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, namun ia tetap tutup mulut sampai pada akhirnya ia berhasil membuka pengunci granat yang disembunyikan di tubuhnya. Naas, dari insiden itu harus ada satu orang yang gugur demi melindungi rekannya yang lain. Kita sebut saja dia Agus. Ini Harry atau agen Galahad, ini Merlin, dan ini James atau agen Lancelot. Yang ternyata agen Lancelot ini sedang dalam masa pelatihan dan ujian perekrutan oleh sebuah agen khusus yang bernama Kingsman. Beralih ke kota London, Harry merasa bersalah atas kematian Agus dan menemui istri serta anaknya, Eggsy. Sebagai rasa terima kasih, Harry memberikan sebuah medali yang di belakangnya tertera nomor telepon yang bisa dihubunginya kapanpun bila membutuhkan bantuan dari Harry. Lalu, Harry menghampiri Eggsy untuk kemudian medali itu dititipkan padanya. What's your name, young man? Eggsy. You take care of this, Eggsy. All right. 17 tahun kemudian di Argentina, terlihat seseorang yang sedang diculik. Dia bernama Profesor Arnold. Mereka di sini sedang menunggu bosnya yang sebentar lagi akan menemui si profesor untuk membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian datang seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah agen Lancelot, anggota Kingsman yang tadi kita lihat di awal, dan dia pun beraksi. Lancelot berhasil menghabisi semuanya seorang diri. Kedatangan dia kemari tak lain adalah untuk membebaskan Profesor Arnold. Namun beberapa saat kemudian datang lagi seseorang mengetuk pintu dan tiba-tiba agen Lancelot terkena serangan dari belakang oleh seorang wanita berkaki pedang tajam. Ia pun harus gugur dalam tugas itu. Wanita ini bernama Giselle. Lantas, ia menutup semua mayat itu karena si bos yang tadi ditunggu-tunggu akan masuk ke dalam. Inilah si bos itu. Dia bernama Valentine, yang ternyata punya fobia darah. Jika ia melihat darah, dia seketika akan mual dan muntah. Dan Giselle adalah asistennya. Beralih pada Harry yang mengunjungi toko jahit Kingsman yang tentu saja itu hanyalah kedok. Harry menemui bosnya yang bernama Arthur. Mereka mengadakan pertemuan dengan anggota Kingsman yang lain secara virtual untuk membahas gugurnya salah satu anggota mereka yang tadi, yaitu agen Lancelot. Arthur menugaskan kepada mereka untuk mencari kandidat pengganti Lancelot dan bawa ke markas utama yang berada di Inggris. Kemudian, Merlin datang membawa informasi bahwasanya Lancelot kala itu tengah menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang bereksperimen dengan senjata biologis. Merlin menjelaskan, beberapa tahun sebelumnya terjadi kekacauan di beberapa negara. Mereka saling serang satu sama lain, saling bunuh, bahkan menjadi kanibal, yang sampai saat ini belum diketahui pasti penyebabnya. Lalu, apa hubungannya dengan semua ini? Ternyata, Lancelot menyelidiki kasus ini sampai akhirnya mengacu pada para tentara bayaran yang kemudian dilacak keberadaannya. Dan terjadilah kejadian yang di Argentina itu. Dan siapakah Profesor Arnold? Diketahui Profesor Arnold adalah seorang dosen sekaligus peneliti kiamat mengenai perubahan iklim. Dia menguraikan sebuah teori mengenai bumi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ternyata Profesor Arnold sekarang sudah menjalani aktivitas seperti biasanya. Memang pada dasarnya tujuan Valentine menculik si profesor bukan untuk menahan atau memerasnya, melainkan hanya untuk mencari informasi atau belajar sesuatu hal dari si profesor. Akhirnya, kasus ini pun dilimpahkan pada Harry untuk mengusutnya. Dan tak lupa juga, Harry harus mencari kandidat pengganti Lancelot. Dan inilah Eggsy sekarang yang sudah tumbuh dewasa. Ibunya telah menikah lagi dengan pria bernama Dean.
yang sering bertindak kasar dan juga merupakan seorang bos gangster di daerah tersebut. Dean memerintahkan Exi untuk membeli popok ke Indomaret dan memberi uang lebih barangkali Exi mau nongkrong bersama temannya. Terlihat Exi tak menyukai Dean selaku ayah tirinya itu. Exi pun nongkrong bersama temannya di warkop. Mereka membicarakan kelakuan Dean yang sering kasar terhadap ibu Exi. Exi sudah muak dengan ayah tirinya dan dia ingin sekali suatu hari nanti ia dapat menghajar ayah tirinya itu. Mereka membicarakan orang yang duduk di sebelahnya yang ternyata mereka adalah anak buah Dean. Alhasil, mereka menghampiri Exi dan menyuruhnya untuk segera pergi. What? I'm sorry about that, bruv. Exi mencuri kunci mobil dari anak buah Dean. Sebelum membawa mobil itu pergi, Exi beraksi terlebih dahulu dengan terang-terangan agar anak buah Dean tahu aksinya itu. Exi pun berlalu pergi, namun tak lama kemudian, sial bagi Exi yang harus berpapasan dengan polisi yang sedang berpatroli. Kejar-kejaran seperti di film Fast Furious pun terjadi sampai pada akhirnya, ia harus masuk ke jalan sempit dan menabrak mobil lain. Exi yang setia kawan menyuruh teman-temannya kabur, biar dia saja yang berurusan dengan polisi. Dan disinilah Exi sekarang. Dia diinterogasi dan diminta buka mulut memberitahu nama teman-temannya itu. Exi tak mau mengatakan apapun. Kemudian dia meminta haknya untuk menelpon. Sejenak Exi kebingungan akan menghubungi siapa karena tak mungkin ia menelpon ibunya. Lalu ia teringat pada medali yang pernah dititipkan padanya. Spontan, ia langsung mencoba menghubungi nomor yang ada di belakang medali tersebut. Exi berhasil terhubung dan dijawab oleh operator. Namun respon dari operator tersebut tak sesuai harapan, yang menyebutnya salah sambung. Sampai pada akhirnya, Exi menyebutkan sebuah kode yang pernah diberikan pada Harry jika dia butuh bantuannya. My name's Eggsy Unwin, and my mum said to call this number if ever I needed help. And Wrong number. wait, Oxford's not Brogues. Plane has been duly noted, and we hope that we have not lost you as a loyal customer. Akhirnya Exi pun berhasil keluar dari kantor polisi, dan setelah 17 tahun berlalu, ia akhirnya bertemu kembali dengan Harry. Lalu, mereka pun pergi ke warkop bersama. Exi yang penasaran dan menanyakan tentang pekerjaan Harry dan almarhum ayahnya. Namun sayang, Harry tak bisa memberi banyak informasi karena mereka bekerja di agen yang sangat rahasia. Ternyata, sudah sejak lama Harry mengamati Exi. Dia tahu banyak mengenai Exi yang sebetulnya cerdas, berani, dan memiliki banyak potensi. Namun sayang, dia menyia-nyiakan semua itu dan memilih menjadi pemuda berandal yang hobi mencuri dan memilih jadi pengangguran. Tentu saja, sebetulnya Exi tak mau menjadi seperti itu. Tapi, keadaanlah yang membuatnya seperti itu. Sejak sepeninggal ayahnya, ibu Exi menikah lagi dan mendapat suami yang kasar. Tentu saja, hal ini mempengaruhi psikologis Exi. Tak lama kemudian, datang gerombolan anak buah Dean yang telah Exi curi mobilnya semalam. Mereka masih kesal dan tidak terima atas kejadian itu. Harry dengan sopan meminta gerombolan itu untuk pergi. Namun, mereka bersikeras akan memberi Exi pelajaran sehingga Harry mengalah dan memilih untuk pergi. Pada saat Harry akan keluar, salah satu anggota koplok ini malah berkata tidak sopan kepada Harry. Tanpa mereka sadari, mereka telah membangunkan singa yang sedang tidur. Sehingga Harry pun memberikan mereka sedikit salam olahraga. Manners maketh man. Then let me teach you a lesson. Pada saat Harry akan pergi, terpaksa dia harus menembak Exi dengan peluru amnesia. Namun, Exi meminta Harry untuk tidak melakukannya. Exi berjanji tidak akan memberitahu dan membocorkan kejadian hal ini kepada siapapun. Dan Harry pun mempercayainya. Exi pulang ke rumah
dia disambut oleh ibunya yang cemas dan ibu menyuruhnya untuk segera pergi. Namun terlambat, Dean menghampiri Exi dan langsung membogemnya atas kelakuannya yang telah mencuri mobil dan membuat anak buahnya babak belur. Dean meminta Exi memberitahunya siapa yang telah menghajar anak buahnya itu. Exi yang telah berjanji sebelumnya pada Harry tentu saja mengaku tidak tahu. Ternyata kejadian ini didengar dan diketahui oleh Harry yang sebelumnya telah memasang pelacak pada tubuh Exi. Mendengar Exi dalam bahaya, Harry akhirnya angkat bicara yang ternyata pelacak itu juga bisa mengeluarkan suara. Harry mengancam akan membuka semua kejahatan Dean yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup jika dia tidak berhenti. Dean yang takut akan ancaman itu sekaligus bingung suaranya berasal dari mana, ia berhenti. Dan Harry memerintahkan Exi untuk menemuinya di toko jahit yang telah diinfokan sebelumnya. Exi pun bergegas pergi, namun ternyata gerombolan anak buah Dean itu sudah ada di depan pintu dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya, Exi tiba di toko jahit Kingsman. Harry sudah menunggunya di dalam. Exi diajak masuk ke dalam suatu ruangan. Harry melihat dalam diri Exi, dia mempunyai potensi, keahlian, dan kesetiaan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang agen Kingsman. Dengan kata lain, Harry telah memilih Exi sebagai kandidat untuk menggantikan Lancelot. Harry menceritakan bahwa sejak tahun 1849, penjahit Kingsman telah menjahit untuk orang-orang paling berpengaruh di dunia. Namun pada tahun 1919, banyak di antara mereka yang kehilangan pewaris setelah Perang Dunia ke-1. Artinya, banyak uang yang tak terwariskan. Disinilah pendiri agen Kingsman yang ingin melindungi dan menjaga perdamaian dunia menggunakan jabatan dan uang tersebut untuk tujuan yang baik. Dan terbentuklah Kingsman, Biro Intelijen Internasional Independen. Powerful individuals. By 1919, a great... How deep does this fucking thing go? Deep enough. Setelah turun sangat dalam, akhirnya mereka sampai di lantai dasar dan langsung memasuki kapsul kereta cepat yang menuju ke markas Kingsman. Saat sampai di markas Kingsman, Exi sangat tercengang melihat apa yang ada di dalam sana. Mereka pun bertemu dengan Merlin dan mempersilahkan Exi untuk masuk bertemu dengan para kandidat yang lain. Merlin menginformasikan bahwa ini adalah seleksi paling berbahaya di dunia. Hanya akan ada satu orang yang lolos untuk menggantikan agen Lancelot. Kemudian, Merlin menunjukkan suatu kantong mayat. Mereka harus menulis namanya dan nama kerabat terdekatnya masing-masing di kantong mayat tersebut. Karena seleksi ini sangat berbahaya dan juga rahasia. Jika ada yang melanggar, maka dia dan kerabatnya akan berakhir di kantong mayat tersebut. Exi berkenalan dengan kandidat lainnya. Dia bernama Roxy, ini Digby, Charlie, dan Rufus. Diketahui, mereka termasuk golongan orang-orang yang suka membuli, terutama Charlie, dan satu lagi kandidat wanita yang bernama Amelia. Saat Exi menatap kantong mayat itu, Roxy berkata bahwa itu hanya siasat militer klasik untuk menakuti mereka saja. Tak ada yang benar-benar akan mati dalam ujian ini. Beralih pada Valentine yang sedang menemui seorang petinggi, dia mencari informasi mengenai agen Lancelot yang telah dibunuhnya. Namun sayang, tak ada sedikit pun informasi yang bisa didapatkan. Pihak intelijen manapun tidak ada yang bisa mendapatkan informasi mengenai siapa orang tersebut. Valentine menjelaskan, dia ingin menyelamatkan planet bumi yang sudah semakin kacau dengan caranya sendiri. Yang sebetulnya, caranya itu sangat tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, Valentine ingin mengungkap siapa agen tersebut. Dia bekerja untuk siapa dan dari mana asalnya. Karena hal ini tentu saja akan mengganggu tujuannya. Kembali pada kandidat Kingsman, saat mereka semua terlelap tidur, tiba-tiba air memasuki ruangan dan seketika itu mereka spontan saja terbangun dan panik. Mereka bergegas menuju area mandi untuk mengambil shower dan memasukkannya ke dalam kloset agar bisa menghirup oksigen. Berbeda dengan Exi yang bergerak ke arah pintu dan sekuat tenaga, Exi menarik pintu itu namun tidak membuahkan hasil. Kemudian Exi berbalik mengarah pada cermin. Sekuat tenaga, dia menghajar cermin itu dan
mereka berhasil selamat. Di situ sudah ada Merlin yang menunggunya. Ternyata ini adalah ujian pertama bagi mereka. Merlin memuji ide untuk bernafas menggunakan toilet, namun cara itu memiliki pasokan udara yang terbatas. Dan tentu saja Merlin memuji Eggsy atas keputusannya yang berhasil mengetahui bahwa itu adalah cermin dua arah. Namun kesimpulannya adalah sebenarnya mereka telah gagal karena mereka melupakan satu hal yang penting, yaitu kerja sama tim. Akibatnya, satu teman mereka yang bernama Amelia itu harus menjadi korban pertama dalam ujian ini. So much for classic army technique. Di tempat lain, Harry tengah menemui Profesor Arnold di kampus tempatnya bekerja. Terlihat Harry sangat emosi karena gara-gara dia, rekannya harus menjadi korban. Harry pun menginterogasinya, namun belum sempat mendapat jawaban, tiba-tiba Profesor Arnold meledak dan ada efek yang tak biasa mengenai Harry. Tak lama kemudian, datang anak buah Valentine ke dalam ruangan tersebut. Untungnya, Harry berhasil menaruh granat dan hal ini pun diketahui oleh Valentine. Database-nya menampilkan bahwa Profesor Arnold telah melanggar keamanan dan implannya telah diaktifkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Valentine semakin bertanya-tanya siapa dan organisasi apa yang telah memburunya. Gezel yang ditugaskan mencari informasi sudah menghubungi seluruh dunia untuk mencari informasi mengenai orang-orang yang memburunya itu. Namun, sama saja tak ada hasilnya. Kemudian, Valentine memerintahkan Gezel untuk segera mempercepat peluncuran produknya. Terlihat ruang produksi sedang mencetak SIM card yang sangat banyak untuk disebar ke seluruh dunia. Beralih pada kandidat Kingsman, mereka diperintahkan untuk memilih anjing yang telah disediakan. Mereka harus menjaga dan melatihnya. Lalu diperlihatkan kondisi Harry yang sedang koma. Dia harus dirawat setelah mengalami insiden itu. Hasil analisa menunjukkan tak ada gegar otak atau trauma otak sama sekali. Namun anehnya, Harry tak sadarkan diri dan tidak bisa diprediksi kapan dia bisa sadar. Merlin belum tahu penyebabnya dan apa yang sebenarnya mengenai Harry sampai dia bisa berakhir seperti ini. Mereka harus menunggu Harry sampai sadar untuk melihat rekaman yang terhubung ke data pusat yang berada di rumahnya. Beralih pada Valentine yang sedang menjamu seorang putri Skandinavia dan seorang Perdana Menteri. Valentine menjelaskan tujuan dari rencananya itu. Perdana Menteri pun menyetujuinya, namun berbeda dengan sang putri. Dia menolak dan mengungkapkan kekecewaannya pada si Perdana Menteri. Bagaimana bisa dia menyetujuinya? Kan dia dipilih oleh rakyat, seharusnya dia melindungi rakyat dong. Karena sang putri tidak mau bekerja sama, dia pun dibawa oleh Gazel untuk menuju ke suatu ruangan. Namun di depan pintu, ada para pengawal putri yang berniat untuk menolongnya. Tapi inilah yang dilakukan Valentine pada Perdana Menteri dan beberapa orang lainnya, termasuk Profesor Arnold. Dia menanamkan implan chip di leher orang-orang yang dipilihnya. Harry telah terbangun dari komanya. Merlin memperlihatkan rekaman saat kejadian Harry menemui Profesor Arnold. Terlihat ada sesuatu yang aneh di leher Profesor yang ternyata ledakannya berasal dari implan yang ditanam di leher si Profesor. Implan tersebut otomatis aktif akibat terkena sinyal dari berbagai perangkat yang digunakan Harry. Merlin berhasil melacak alamat IP dari implan tersebut yang ternyata terdaftar di perusahaan milik Valentine. Diperlihatkan rekaman Valentine yang sedang meluncurkan produknya, yaitu sebuah SIM card gratis nelpon, dan gratis internet untuk semua orang selamanya. Setelah diteliti, ternyata ada juga yang mempunyai bekas luka implan yang sama seperti si Profesor. Harry semakin penasaran mengenai implan tersebut. Dia berencana akan menemui Valentine secara langsung. Kembali pada kandidat Kingsman, mereka memulai ujian selanjutnya, yaitu harus mampu terjun bebas di titik yang telah ditentukan dan jangan sampai terdeteksi radar. Ternyata Roxy mempunyai ketakutan akan ketinggian. Akankah dia berhasil? Target without the radar detecting you. If I read you on the radar, or you miss the... Mereka
Mereka nampak menikmati sekali ujian ini karena terasa mudah dan menyenangkan. Sampai pada akhirnya, Merlin memberitahu bahwa seseorang di antara mereka tidak memiliki parasut. Sontak, mereka pun panik dan menerka-nerka. Siapakah yang tidak memiliki parasut? Eggsy mempunyai rencana. Mereka harus saling berpegangan dengan teman yang berada di dekatnya. Dimulai dengan Charlie yang meminta kerjasama pada salah satu temannya, tapi dia malah menarik parasutnya. Sisa 5 orang, mereka semua berpegangan. Satu persatu dari mereka menarik tuas parasut itu, namun sayang, pegangannya terlepas. Kini hanya tersisa Eggsy dan Rosie. Akankah mereka selamat? Hasilnya, 3 dari mereka harus pulang, menyisakan Charlie, Roxy, dan Eggsy. Setelah pengumuman tersebut, Eggsy yang geram akhirnya komplain kepada Merlin. Kenapa hanya dia yang tidak memiliki parasut? Tapi ternyata, You need to take that chip off your shoulder. sementara itu di kediaman Valentine, terlihat Harry yang sudah berada di sana. Dia berpura-pura sebagai donatur yang akan menyumbang pada yayasan milik Valentine sebanyak jutaan dolar. Yang tentu saja hal itu disambut baik oleh Valentine. Tak lama kemudian, Harry pun pergi dari sana. Tapi ternyata Valentine menaruh gel pelacak nano pada minuman Harry yang bisa dilacak dalam waktu 24 jam ke depan. Nah, put a nano tracker gel in the one. We'll know his every move for the next 24 hours. Finally. Lalu, Harry menemui Arthur untuk memberikan info yang didapatnya dari pertemuan barusan. Tak banyak informasi yang bisa didapat, Harry hanya mendapat petunjuk dari selebaran yang bertuliskan sebuah nama gereja yang berada di daerah Kentucky, Amerika Serikat. Tersiar berita bahwa semakin banyak orang yang hilang, termasuk keluarga dari kerajaan Skandinavia. Salah satunya, sang putri yang sebelumnya kita lihat. Dan disinilah dia ditahan oleh Valentine bersama korban lainnya. Anytime you want, as long as you agree to my conditions. I don't agree. The list of missing celebrities and dignitaries is Di sisi lain, terlihat banyak orang berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan SIM card gratis dari Valentine, tak terkecuali Ibu Eggsy. Kembali pada ujian para kandidat Kingsman, mereka akan menghadiri sebuah pesta dan mendapat tugas untuk menarik perhatian seorang wanita yang tertera di foto. Ternyata, tugas mereka bertiga sama. Singkat cerita, mereka sudah berada di pesta yang dimaksud. Charlie melancarkan rayuan mautnya, diiringi dengan Roxy. Namun Eggsy malah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari minuman yang mereka minum. Yang ternyata, I think it's just cheap. Get one of these instead. They're delicious. Saying the champagne tastes right. Lady Sophie Montague Harry being someone home. Rahipno. ya ternyata minuman itu telah dicampur oleh obat bius. Setelah sadar, Eggsy sudah dalam keadaan terikat di tengah rel kereta. Tak lama kemudian, datang kereta api yang mengarah padanya. Pria misterius itu menanyakan tentang Kingsman dan siapakah Harry Hart. Namun Eggsy yang mempunyai komitmen, jiwa setia dan patuh akan aturan, dia tetap tak mau buka mulut sampai pada akhirnya ternyata itu hanyalah bagian dari ujian. Dan Eggsy lolos dalam ujian ini. Pun dengan Roxy yang sama lolos juga, namun tidak dengan Charlie, yang ternyata tak cukup berani untuk menghadapi ujian ini. Beralih pada Harry dan Eggsy yang mengunjungi Kingsman. Kedatangannya kali ini untuk membuat jas yang akan digunakan oleh Eggsy. Harry mengajaknya ke suatu ruangan yang isinya ruangan berisi peralatan canggih yang biasa digunakan oleh agen Kingsman. Very, very nice. An Oxford is any formal shoe of a German aristocrat's formal. That is sick. It's coated with one of the fastest acting neurotoxins. Finest examples of chemical engineering. Poison, harmless when injured, can be remotely activated. Touch the contact behind the ring, it delivers 50,000 volts.
Saat mereka keluar dari ruangan tersebut, ternyata ada Valentine di sana yang berhasil mengikuti Harry melalui pelacak nanochip. Tujuan Valentine ke sana tak lain hanya ingin membuat jas, karena dia berencana akan pergi ke pacuan kuda. Lalu, Harry menyarankan untuk membuat topi yang cocok di toko sebelah. Dan Valentine pun mengikuti saran dari Harry yang tanpa dia ketahui, toko tersebut masih bagian dari Kingsman dan mereka meletakkan pelacak dalam topi tersebut. Kembali pada kandidat yang tersisa, Eggsy dipanggil untuk menemui Arthur untuk menjalani ujian terakhir, di mana ia harus menembak anjing yang selama ini sudah dilatih dan dirawatnya. Akankah Eggsy mampu melewati ujian terakhir ini? Pun dengan Roxy yang berada di ruangan sebelah bersama Merlin, dia pun mendapat ujian yang sama. Terdengar suara tembakan dari ruangan Roxy berada. Itu artinya dia telah berhasil melewati ujian terakhirnya. Namun berbeda dengan Eggsy yang tak sanggup jika harus menembak anjingnya. Alhasil, Eggsy harus gagal dalam ujian terakhirnya dan dia pun harus pulang. Seakan tak percaya Eggsy yang sudah sejauh ini harus gagal dalam ujian terakhirnya, ia pun akan pulang kembali ke rumahnya dengan mobil milik Arthur yang ia curi. Eggsy sudah sampai di rumahnya dan kembali ke setelan pabrik. Ia pun menemui ibu dan adiknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Sesaat mereka melepas rindu, sampai Eggsy menyadari sesuatu hal pada ibunya. Terlihat matanya yang lebam. Eggsy menduga itu pasti perbuatan ayah tirinya. Eggsy bergegas akan menemui si ayah tirinya itu. Pada saat Eggsy akan memberikan salam olahraga, mobil taksi itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan dan... What about my mum's black eye? You prick. Let's see what you got. Ternyata mobil itu dikendalikan oleh Harry dari jarak jauh dan Eggsy dibawa ke rumahnya. Harry menceramahi Eggsy karena ia gagal dalam ujian terakhirnya hanya demi seekor anjing. Dan Harry mengungkapkan kekesalannya karena Eggsy sudah mencuri mobil bosnya. Eggsy melihat di sana ada anjing yang diawetkan. Eggsy menyangka bahwa Harry dengan tega telah membunuh anjingnya hanya agar diterima menjadi agen Kingsman. Disinilah terungkap fakta bahwa sebetulnya pistol yang diberikan untuk membunuh anjing tersebut adalah peluru kosong. Jadi, anjing Harry tidak dibunuhnya, melainkan dipelihara sampai mati. Jika Anda ingat di awal, kandidat pertama yang bernama Amelia, dia juga tidak mati. Dan sekarang, dia bekerja untuk Kingsman di Departemen Teknologi yang berada di Berlin. Seperti halnya pada saat terjun bebas, Merlin mengatakan bahwa salah satu dari mereka tidak ada yang mempunyai parasut. Padahal, semuanya punya parasut. Itu memang bagian dari tes untuk menguji batas kemampuan dan kesetiaan anggota Kingsman untuk saling menjaga dan menyelamatkan nyawa yang lainnya. Kemudian, Merlin menghubungi Harry untuk menginfokan tentang Valentine yang akan melakukan pengujian esok hari di gereja yang berada di Kentucky. Dan Harry langsung bersiap untuk menuju ke sana. Eggsy diperintahkan untuk tetap menunggu di rumahnya sampai dia menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, Harry sudah berada di gereja. Ia mencari keberadaan sosok Valentine, namun sepertinya dia tidak ada di sana. Ternyata Valentine berada di rumah seberang gereja. Dia mengawasi dari dalam sana. Menyadari Valentine tak ada di sana, Harry segera bergegas pergi. Valentine yang menyadari akan hal itu, kemudian dia pun langsung memulai uji coba produk SIM card-nya itu. Dan inilah yang terjadi. SIM card yang dipasang di perangkat smartphone itu ternyata dapat mengeluarkan gelombang suara yang dapat membuat siapapun yang mendengarnya seolah kehilangan kesadaran dan dia akan mengamuk sejadinya. Mereka bertindak di luar kendali dan saling menyakiti satu sama lain. Harry sudah sadar dan bisa menguasai dirinya. Betapa terkejutnya dia melihat apa yang terjadi. Kemudian Harry keluar dan ternyata dia sudah disambut oleh Valentine dan anak buahnya.
Valentine menjelaskan bagaimana alat itu bekerja. Ternyata alat itu memicu gelombang neurologis pusat tindakan agresif dan mematikan alam sadar yang dipancarkan dari SIM card tersebut. Setelah mengetahui hal itu, inilah yang dilakukan oleh Valentine. Sontak saja hal itu membuat Eggsy, Merlin, dan Arthur yang sedang menyaksikan secara langsung terkejut bukan main. Kini, Kingsman kembali harus kehilangan anggotanya. Eggsy yang sudah sangat dekat dengan Harry tentu saja sangat terpukul atas kejadian itu. Ia pun segera bergegas pergi menemui Arthur. Eggsy mengungkapkan kekhawatirannya karena SIM card buatan Valentine yang jumlahnya miliaran itu sudah tersebar di seluruh dunia. Jika sinyal gelombang suara itu diaktifkan secara serentak, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa di seluruh penjuru dunia. Arthur pun menenangkan Eggsy karena atas pengorbanan Harry itu, dia sudah mendapatkan bukti rekaman atas kejadian Valentine, di mana rekaman tersebut sudah diserahkan kepada pihak berwenang. Kemudian Arthur mempersilahkan Eggsy untuk duduk menikmati segelas kawa-kawa. Tradisi yang biasa dilakukan ketika agen Kingsman gugur. Namun Eggsy menyadari di leher Arthur ada bekas tanda implan chip yang persis sama seperti Profesor Arnold. Dengan insting kuatnya, ia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata Arthur setuju akan ide gila Valentine, yaitu untuk mengurangi populasi manusia di bumi, atau lebih tepatnya, setuju dengan pemusnahan massal yang dalam pandangannya, manusia adalah virus yang dapat membahayakan planet bumi. Eggsy pun diajaknya untuk bergabung dengan Valentine, tapi dengan yakin dan percaya diri, Eggsy menolak tawaran yang tidak manusiawi itu. Dan inilah yang terjadi. What this is? Don't have to. Harry showed. You click it, I die. I thought that brandy tasted a bit shit. Won you over. Somehow. Weird. Little fucking. Ternyata Eggsy jauh lebih cerdas dari yang Arthur kira. Sesaat sebelum mereka bersulang, Eggsy berhasil mengalihkan pandangan Arthur dan menukar gelas kawa-kawa itu. Alhasil, Arthur lah yang harus mati. Eggsy berinisiatif mengambil implan chip yang ada di leher Arthur untuk penelitian lebih lanjut. Tak lama kemudian, terdengar suara notifikasi pesan dari handphone Arthur yang memperlihatkan hitungan mundur dan sebuah pesan yang memerintahkannya untuk pergi ke zona aman, yang artinya kekacauan dari SIM card itu akan segera dimulai. Singkat cerita, handphone itu diserahkan pada Merlin yang langsung mengetahui maksud dan tujuannya. Mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi. Mereka harus segera bergerak sekarang untuk membereskan kekacauan ini. Mereka berangkat menggunakan pesawat jet. Merlin sudah menyusun rencana. Mereka akan menghancurkan satelit milik Valentine untuk memutus rantai dan menghentikan sinyalnya. Setelah satelit dihancurkan, selanjutnya Merlin akan masuk ke dalam jaringan pusat kendali Valentine dengan meretas dan mencoba menghentikan sistemnya. Roxy yang akan bertugas keluar atmosfer untuk menghancurkan satelit tersebut. Implan chip itu diketahui dapat memancarkan sinyal penangkal agar orang yang terpasang implan tersebut tidak terpengaruh oleh gelombang suara dari SIM card itu. Akan tetapi, banyak dari pengguna implan tersebut tidak mengetahui bahwa implannya dapat memanaskan jaringan tubuh dari si pemakai, yang dapat menyebabkan kepala mereka meledak seperti halnya yang terjadi pada Profesor Arnold. Sementara itu, Roxy sudah siap mengangkasa, dan tak lupa Eggsy memberinya support, karena seperti yang kita ketahui, Roxy takut akan ketinggian. Expand. Deployed, you'll need to release for descent fast. You can do this, okay? Yeah. Exit. Come on, time is not our friend. Di dalam pesawat, Eggsy akan bersiap menggunakan undangan mengaku sebagai Arthur untuk masuk ke dalam zona nyaman yang seperti tertera di ponselnya. Tak lupa, ia mengenakan pakaian resmi, pakaian yang telah dibuatnya bersama Harry kala itu. Sementara itu di dalam zona aman, Valentine mengadakan pesta sebagai jamuan untuk mereka orang-orang terpilih. Valentine mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah perayaan akan zaman baru, di mana akan banyak orang yang akan mati pada hari ini, dan dia menganggap ini adalah sebuah pengorbanan karena peran mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi singkatnya, dia akan menyeleksi penghuni bumi agar tidak overpopulasi, di mana manusia-manusia yang dirasa kurang berguna akan dibuat saling bunuh satu sama lain, menyisakan orang-orang terpilih saja
yaitu orang-orang yang di lehernya tertanam implan chip buatannya. Kembali pada Exi yang telah siap dengan seragam dinasnya, mereka terlihat sudah sampai di tempat tujuan dan langsung disambut oleh karyawan Valentine. Sejauh ini, rencana berjalan dengan lancar. Exi berhasil masuk ke dalam dan Merlin akan standby mengamati dari dalam pesawat. Exi harus segera mencari perangkat yang sedang online di sana agar Merlin dapat masuk ke dalam sistemnya. Akhirnya, Exi menemukan ada orang yang sedang online menggunakan laptop dan dia pun mulai beraksi. How'd you get online? I couldn't. Oh, well, it's a closed network, you see, pre-authorized connection. Let's see now. Exit. I'm in. Get your ass back to the plane now. Beralih pada Roxy yang sudah mencapai batas ketinggian, ia harus segera mengunci target satelit tersebut dan segera menghancurkannya. Namun pada saat akan menembakkan misilnya, tiba-tiba satu balon itu pecah yang membuat Roxy harus kehilangan keseimbangan sekaligus kehilangan targetnya. Ia harus membidik ulang satelit itu sebelum balon yang tersisa meledak juga. Sampai pada akhirnya, kembali pada Exi yang apes harus bertemu dengan kandidat gagal yaitu Charlie. Dia pun harus ketahuan juga oleh Valentine. Namun dengan keahliannya, Exi berhasil melepaskan diri. Mengetahui ada penyusup berbahaya, Valentine mempercepat waktu hitungan mundurnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Satelit itu berhasil dihancurkan di waktu yang sangat tepat. Valentine keheranan atas apa yang terjadi sampai pada akhirnya Geisel menyadari bahwa satelit mereka telah dihancurkan. Exi akhirnya bisa kembali ke pesawat. Namun, ternyata ini belum selesai karena Valentine menggunakan sistem biometrik yang sulit untuk diretas. Mau tidak mau, Exi harus kembali ke dalam dan memastikan tangan Valentine tidak menyentuh layar mejanya. Kembali ke dalam, Valentine yang cemas melakukan penautan ulang ke satelit terdekat dengan miliknya agar bisa kembali online. Sekarang semuanya semakin kacau. Exi mulai dikepung oleh puluhan bahkan ratusan tentara bayaran Valentine. Dan satelit itu sebentar lagi akan terhubung. Akankah Exi dapat mengatasinya? Kini Exi terjebak. Dia tidak bisa kemana-mana karena sudah dikepung dari segala arah oleh pasukan yang sangat banyak. Pun dengan Merlin yang ternyata sudah dihadapkan dengan misil anti pesawat. Pada situasi genting ini, Exi mempunyai ide cemerlang. Ia teringat pada implan chip yang bisa memanaskan jaringan tubuh itu. Apakah Erlin bisa meretas dan meledakannya? Dan yang terjadi adalah... ya, kepala mereka pun meledak satu persatu. Baik tentara bayaran maupun orang-orang penting itu. Yang entah itu pejabat, koruptor, selebgram, atau yang lainnya. Mereka harus tewas dengan cara yang tidak keren. What if I do? Will you give me a kiss? Sorry, love. Gotta save the world. Be right back. Di sisi lain, satelit itu sebentar lagi akan terhubung. Roxy menghubungi ibu Exi untuk menyelamatkan anaknya agar bisa selamat dari kekecauan yang sebentar lagi akan terjadi. Dan akhirnya Valentine kembali dapat mengakses sistemnya. Lalu inilah yang terjadi. Exi pun tiba di dalam. Ia berhasil membuat Valentine melepaskan tangannya dari layar. Sehingga untuk sekarang, kekacauan di seluruh penjuru dunia berhasil diberhentikan. Sampai pada akhirnya, Gazel si kaki pedang turun tangan sehingga final battle pun pecah. Exi harus menghadapi Gazel. Dia dibuat cukup kerepotan. Sehingga Valentine dapat kembali mengakses alat itu. Dan tawuran massal pun terjadi lagi. Mereka saling serang satu sama lain dengan brutal. Pun dengan ibu Exi yang berusaha untuk menyakiti anaknya. Exi harus cepat menumbangkan Gazel sebelum banyak jatuh korban. Namun ternyata Gazel sangat lihai bertarung menggunakan kaki pedang tajamnya. Exi dibuat sangat kewalahan sampai pada akhirnya pisau beracun itu ternyata jadi penyelamat Exi yang akhirnya dapat menumbangkan Gazel.
Dan untuk Valentine, inilah yang didapatkannya. Exi berhasil melayangkan kaki tajam milik Geisel sehingga membuat tangan Valentine terlepas dari layar, tepat sebelum ibu Exi akan menyakiti anaknya. Sehingga kekacauan pun terhenti dan Valentine akhirnya muntah setelah melihat darah miliknya sendiri. Setelah berhasil menghabisi Geisel dan Valentine, Exi teringat pada sang putri. Ia berinisiatif membawa sebotol kawa-kawa dan amah. So, you gonna come in? You owe me Exi. Oh. Oh my word. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jaga dan muliakanlah ibumu. Udah, itu aja. Terima kasih untuk sobat yang sudah menonton. Semoga kalian semua yang punya cicilan dilancarkan segala usahanya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang terus mengalir. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.